pada hari ini Bu Wali dan Bu Sekda dan teman-teman sekalian, Dinas Pariwisata melonsing sebenarnya ini hari pertama 6. Rangkaian acara ini diawali hari ini 6 Juli ini sampai terakhir nanti di 7 Agustus. Jadi kami ingin, tahun lalu kita tidak ada mengadakan pemilihan bujang dayang, tapi di tahun 2001 ini kami berusaha dengan protokol yang sangat ketat. Kami ingin melaksanakan acara bujang dayang itu, tetapi kami sedikit mencoba menggeser namanya menjadi duta wisata, karena kami ingin gantungannya bisa secara nasional, karena di provinsi juga melakukan duta wisata dan nasional juga ada duta wisata. Mudah-mudahan dan kedepannya kami menginginkan di pemilihan duta wisata ini tidak seperti biasanya yang mungkin yang bujang dayang selama ini fokusnya hanya di budaya, tetapi kami ada brand. Dan memang yang paling kami fokuskan adalah ingin memperkenalkan pariwisata khususnya di Kota Pangkal Pinang. Jadi kami memiliki tema di tahun ini, Duta Wisata tahun ini adalah Wonderful Pangkal Pinang Reviving Tourism. Jadi reviving itu menghidupkan kembali yang selama ini mungkin pariwisata Kota Pangkal Pinang belum terlihat, masih tidur, raksasa tidur, seperti Pantai Pasir Padi itu Bu Wali, sebenarnya itu raksasa tidur, yang bukan main dampaknya. Karena kita ketahui Bu Wali, pariwisata ini salah satu bidang yang berdampak seluruh elemen. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu tenaga kerja, investasi, pertumbuhan ekonomi, itu seluruhnya bergerak. Tetapi dengan kata kunci bahwa pariwisata adalah investasi. Jadi banyak negara atau kota-kota yang 90% hidup karena pariwisata. Apalagi era COVID ini menjadikan pariwisata ini salah satu elemen yang bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi walaupun dengan perubahan era baru. Dan itu bidang-bidang pariwisata, teman-teman pariwisata sudah bisa mensiasatinya bagaimana pariwisata tetap tumbuh tetapi dengan kondisi yang baru, dengan tata cara kehidupan berpariwisata yang baru. Ibu Wali Kota yang kami hormatin, di sini juga kami ingin memaparkan, nanti bidang pemasaran akan memaparkan dari mana nih startnya kita. Dari tanggal 6 itu apa, dari tanggal 3 apa, nanti terus kami juga apa-apa sih yang akan dinilai, nanti juga kami menginginkan Ibu menjadi salah satu dewan juri di situ. Dan kemudian nanti di grand final nanti mungkin kita ada juga juri tamu dari Miss dari Malaysia. Mudah-mudahan sesuai jadwal, tidak ada perubahan macam-macam. Dalam kondisi yang sedikit mengkhawatirkan, kita masih tetap melakukan itu. Saya kira untuk selanjutnya apa Bu Elita untuk memaparkannya supaya kita sama-sama mendengarkan, baru nanti kita dengarkan apa pesan-pesan dari Bu Wali Kota dan Bu Sekda dan teman-teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali kepada Ibu Monika Haprinda Maulan Akil, SIP, sebagai Ketua Dekranasda dan Ketua PKK Kota Pangkal Pinang. Terima kasih juga untuk kehadiran Bu Radmina Dawam, SHMH, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Agung Yubi Utama, Pak Asisten Perekonomian Perkembangan, Pak Suryo, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman UMKM, dan para hadirin semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit mengenai Duta Wisata, pemilihan Duta Wisata tahun 2021. Sebelumnya izinkan kami memaparkan sedikit teaser untuk
introduksi kegiatan kami. Kami persilakan. Juga Bu Wali, di sini kami seperti Bu Wali ketahui seluruh Indonesia sih, anggaran kita kan sangat minim semua. Jadi kita di sini Dinas Pariwisata memaksimalkan potensi di kantor kami, Bu. Jadi seluruh SDM kami kebut, kami karyakan semua. Kebetulan kami juga memiliki 7 orang CPNS yang merupakan fresh graduate dan fresh otaknya, mindsetnya masih fresh, yang baru-baru kita isi dan tugas kita mengisi. Makanya di sini kami luar biasa mengoptimalkan yang ada dengan anggaran yang ada, dan kami juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman KM. Bagaimana kami mau membayar Ibu Ishadi nanti? Makanya kolaborasi kami lakukan dengan desainer Franciscus, Bu Titi, Bu Ishadi. Itu adalah potensi-potensi di daerah kita dengan seminimal mungkin. Saya kira itu untuk tambahan kami, laporan kami kepada Bu Wali. Silakan Bu Elita. Ya, baik Pak. Sebagai teaser pembukaannya, mudah-mudahan nanti rencananya akan kita sebarkan baik di media sosial yang kita punya dan beberapa media sosial yang memang mitra kita untuk menginformasikan ke masyarakat. Karena sekarang udah zamannya milenial, zamannya TikTok kata orang, maka kami berusaha untuk ke arah sana juga. Meskipun saya sendiri yang paling tua di bidang saya. Baik Ibu dan Bapak, izin saya menyampaikan mengenai tema Duta Wisata kita. Tema Duta Wisata kita tahun ini adalah Wonderful Pangkal Pinang Reviving Tourism. Artinya adalah tetap memuja Kota Pangkal Pinang sebagai kota yang sangat indah, yang luar biasa. Sementara untuk Reviving Tourism itu kita memulihkan, meregenerasikan turisme kita yang beberapa tahun ini terkena pandemi dan sekarang sedang terpuruk. Sementara pariwisata Kota Pangkal Pinang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang, dan juga pariwisata kita ini adalah pariwisata yang luar biasa yang setidaknya akan kita
kolaborasikan, kita promosikan sehingga menjadi Pangkal Pinang yang luar biasa. Baik, untuk pelaksanaannya sebelumnya izin Ibu Wali Kota bahwa kami akan melaksanakannya sesuai dengan protokol COVID-19. Artinya setiap pekerjaan disesuaikan dengan peraturan tersebut. Insya Allah untuk pelaksanaannya, jadwal pelaksanaannya adalah 2 sampai 7 Agustus 2021. Adapun Duta Wisata ini untuk highlight-nya mengenai Duta Wisata sebagai generasi milenial diharapkan tetap mengikuti perkembangan pariwisata masa kini, memahami sejarah dan budaya, serta mampu tugas dalam menyebarkan informasi pariwisata kepada generasi muda. Jadi Duta Wisata ini adalah bagian dari Bujang Dayang, tetapi kita lebih cenderung kepada generasi milenial dan mempromosikan pariwisata Kota Pangkal Pinang. Kemudian pariwisata ini adalah pemuda-pemudi yang potensial 4B, beauty, brain, behavior, dan brave, yang dapat mempresentasikan pariwisata. Adapun jadwal kegiatannya adalah 6 Juli sampai 30 Juli adalah promosi dan sosialisasi, dan pada tanggal ini, tanggal 6 Julinya kita adalah audiensi dengan para pemihak daripada Kota Pangkal Pinang dan pendukungnya. Kemudian 6 sampai 30 Juli promosi dan sosialisasi. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Agustus adalah tahap seleksi. Kemudian untuk tanggal 4 Agustus ada outbound, pengenalan pariwisata dan pembekalan materi. Dilanjutkan dengan karantina Anjang Sana pada tanggal 5 Agustus. Kemudian pada tanggal 6 Agustus kita ada pembuatan foto, video, table manner, dan pembekalan materi. Dan kemudian untuk tanggal 7 Agustus adalah malam finalnya. Kita menggunakan 2 hotel, yaitu Hotel Bangka City dan Hotel Fox Harris. Adapun untuk Dewan Juri Duta Wisata Kota Pangkal Pinang, pertama adalah sebagai ketuanya adalah Bapak Agung Yubi Utama sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Kemudian izin Ibu, kami memohon Ibu untuk menjadi juri, Ibu Monika Haprinda Maulan Akil, SIP, sebagai Ketua Ini juga mohon masukan dari Ibu ya. Ya, kami siap Ibu. Akan ke catatan-catatan apa yang diberikan Ibu setelah acara ini. Terima kasih Bu. Kemudian Bapak Dwi Okta Wijaya, alumni Duta Wisata Nasional, Bapak Elvian, Ibu Silmika Wijayanti, psikolog, Willy Santoso, public speaking, Pak Supranto, Akademi Pariwisata. Kemudian ada perwakilan Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Untuk penjurian ini kita bagi 3 tahap. Pertama seleksi awal, kemudian ada juri tes bakat dan juri malam final. Jadi 9 bapak-bapak di atas sebagai calon dewan juri ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Untuk unsur jurinya kita bagi adalah dari Dinas Pariwisata Kota kita Pangkal Pinang, terus ada psikolog, pakar bahasa Inggris, pakar akademis pariwisata, seni budaya, public speaking dan pengetahuan umum dan pengembangan sendiri serta wirausahawan. Untuk narasumbernya kami masih berusaha, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Ada Miss Sanentoten dari Misca Malaysia. Kemudian Pak Anwar, desainer Malaysia. Izin Ibu bahwa ini beliau berdua ini adalah kerjasama kami dengan Pak Franciscus yang kebetulan beliau adalah IO-nya untuk di Kota Pangkal Pinang. Kemudian termasuk Pak Yanto, ini adalah manajemen Manohara Beauty Camp. Ini juga kami kerjasamakan dengan Pak Franciscus. Terima kasih Pak Franciscus. Kemudian ada perwakilan Asosiasi Duta Wisata. Selanjutnya ada Pak Yuri Sagali, Ketua HIPMI Pangkal Pinang, dan dilanjutkan dengan Pak Rai Prans sebagai koreografi, Pak Royhan BPS Bubble, Marisima Law Table Manner, Chief Fox Haris Table Manner, Ikatan Bujang Dayang juga kami akan melibatkan sedikit per person. Kemudian untuk tim Aubon, Pak Pian, tim MUA, kami bekerja sama dengan Harpi. Kemudian tim fotografernya kami bekerja dengan Simalo Pangkal Pinang. Untuk acara Anjang Sananya, karena ini termasuk penting, kita akan audiensi ke Pak Wali Kota Pangkal Pinang, kemudian ke Museum Cual Isadi, kemudian ke Batik Kampung Katak, ke kantor Timah TBK, Bangka Pos, dan TVRI. Mungkin agak berbeda dengan tahun kemarin. Kemarin kita ada melakukan kunjungan ke YPAC, kita
kita tunda dan kita tidak melakukannya karena mengingat ada pandemi, sehingga kita lebih cenderung ke tempat-tempat yang disebut ini. Kemudian untuk persyaratan umum Duta Wisata, saya bacakan sedikit singkat aja bahwa Duta Wisata ini adalah orang-orang Pangkal Pinang atau generasi milenial Kota Pangkal Pinang. Kita lihat dari KTP-nya. Kemudian mereka mengisi bermateri 10, mengisi biodata, dan sistemnya semuanya sudah online. Jadi kita tidak melakukan door to door atau misalnya ke kantor kami. Boleh tetap ke kantor Dinas Pariwisata, tetapi lebih cenderung ke online-nya karena sistem online. Kemudian peserta Duta Wisata akan masuk wajib karantina tanggal 2 Agustus dan 7 Agustus. Dan untuk malam final tanggal 7 Agustus. Pada saat mereka sudah masuk, maka dia akan dilakukan tes swab antigen untuk mengantisipasi seperti acara-acara di luar sana di nasional bahwa kita akan melakukan tes antigen. Jadi mereka memang benar-benar kita karantina. Untuk administrasinya seperti biasa, untuk formulir dan soft copy-nya dikirim ke panitia. Umurnya antara 17 sampai 23 tahun dengan tinggi maksimal 170 dan perempuan 160. Kemudian ada beberapa kriteria lain seperti kemampuan dalam kehumasan, keahlian dalam menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, menguasai salah satu kesenian, dan intinya adalah mereka termasuk orang-orang yang memang milenial, artinya sangat luar biasa dalam informasi di dalam YouTube atau IG atau segalanya, sehingga bisa menjadi super point buat kita untuk mempromosikan Kota Pangkal Pinang. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian dilakukan adalah dengan penilaian perseorangan oleh Dewan Juri yang kita harapkan hari ini sudah fix, mudah-mudahan atas petunjuk dari Ibu Wali Kota dan Ibu Sekda dan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian Duta Wisata akan dinilai oleh juri dan direkomendasi nilainya dari panitia pada masa karantina dan di malam grand final. Sesi pembekalan dan interview akan menjawab pertanyaan dalam bidang sosial, pariwisata, budaya, kepribadian, politik, ekonomi, teknologi, dan isu terkini. Memahami dan mampu menjabarkan visi dan misi sebagai Duta Wisata. Kemudian untuk sesi tes tertulis, seni malam bakat, seni presentasi, sesi photoshoot, sesi media, sesi video, sesi outbound, sesi anjansana, dan malam final, inilah adalah kegiatan yang akan kita laksanakan selama 7 hari kurang lebih 1 minggu ini. Duta Wisata juga akan dinilai selama karantina oleh panitia atau pengawas, meliputi aspek sopan, kedisiplinan, keaktifan partisipasi, kepemimpinan, penampilan, dan interaksi sesama finalis dan panitia. Panitia menuju 5 besar merupakan kalkulasi nilai semua aspek penilaian di masa karantina. Penilaian menuju 2 besar dan juara merupakan kalkulasi nilai dari jawaban yang diberikan di malam final dan mempertimbangkan semua aspek penilaian di masa karantina. Itu penilaian yang akan kita lakukan selama penjurian. Untuk pemenang kita bagi menjadi 5, ada juara 1, Bapak dan Ibu izin kalau melihat uangnya memang kecil, tapi kami akan berusaha untuk mencari mitra kami, mitra kita, bahwa untuk sebagai ada bantuan kerjasama untuk penambahan pemenangnya. Jadi kami tadi berusaha untuk penambahan hadiah, karena juara 1 itu hanya uang pembinaannya 3 juta, selempang dan uang trofi piala. Juara kedua uang pembinaan 2,5 juta, selempang dan uang trofi piala. Juara 3 2 juta, selempang dan uang trofi. Kemudian ada juara berbakat, juara persahabatan, dan juara intelijensia dengan uang pembinaan 1,5 juta, selempang dan uang trofi. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini kami bisa mendapat sponsor sehingga bisa menambah untuk pemenang Duta Wisata. Kemudian untuk alamat Facebook ini kita sudah siapkan, Facebook Dinas Pariwisata, Instagram kita, YouTube, dan website. Demikian Ibu, Bapak, saya izin untuk telah menyampaikannya. Terima kasih, mudah-mudahan harapan kami bahwa pada hari ini kita berkumpul bersama, bisa duduk bersama, mencari solusi dan pelaksanaannya sehingga bisa berhasil dan sukses di masa pandemi ini. Dan generasi milenial kita pun bisa kita angkat juga untuk memajukan Kota Pangkal Pinang terutama di pariwisata. Untuknya terima kasih, kami memerlukan masukan dari Ibu Monika dan juga Ibu Sekda dan Bapak-bapak yang lain dan Ibu-ibu yang lain sehingga kita bisa lebih bagus lagi dan lebih matang lagi dalam pelaksanaan. Demikian disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elita. Bu Elita ini Bu Kabid di pariwisata, Bu. Kabid pemasaran, yang membawahin 3 kasih,
Salah satunya kalau kasih promosi. Dan Bu, kami sampaikan juga, kami laporkan di sini juga, pada awal ini rancangan ini Bu, termasuk juga sistem penjurian, silakan Ibu koreksi kami, apakah harus apa, dan yang kami yang nggak kalah penting nih Bu, tadi yang hadiah tadi, itu mungkin kami minta saran juga untuk bantuan Ibu atau menyalurkan, silakan Bang Sumsel tolong bantu untuk juara 1, dapat motor, kami berharap itu. Kemudian juga kami juga menginginkan, kebetulan sekarang ada Bu Sekda sekaligus Ketua TAPD. Apakah mungkin ke depan 12 bulan kerja itu minimal 5 besar atau 3 besar dikasih insentif? Karena ini ada perbedaan Bu, tugasnya berat ini kami serahkan kepada Duta Wisata ini. Karena dia harus jago di sosial media, influencernya harus diperbanyak, dia harus mengerti tentang pariwisata Kota Pangkal Pinang, dia harus bertiktok ria atau apapun bentuknya, dia tugasnya berat untuk memperkenalkan pariwisata Pangkal Pinang. Makanya reviving tourism Pangkal Pinang. Jadi menongolkan lagi, kami tidak menugaskan Duta Wisata ini seperti yang selama ini yang kebanyakan tanda kutip hanya membawa baki sama mengalungkan ini. Kami pengen, makanya kami di sini ada 4 B, brain, brave, apa? Behavior, brave. Tuh, jadi kami yang tapi brain itu yang paling penting sekali bagi kami. Alangkah baiknya kita calon yang pemenangnya ini dapat 4-4-nya Bu. Ya bentuk badannya, fisiknya, ya brainnya, behaviornya, brave-nya, waduh itu inteligensianya, waduh. Kemudian influencernya banyak di sosial media, wah itu lebih hebat lagi. Nah, saya kira itu Bu, tambahan laporan dari kami. Satu, insentif, Bu Sekda tugasnya, apakah boleh kita memberi insentif selama 12 bulan itu. Kemudian menambahin hadiah-hadiah tersebut, mungkin Ibu bisa merekomendasikan Kepala Bang Sumsel sini untuk melakukan tambahan-tambahan atau siapapun bentuknya. Kemudian yang lain-lain, Dewan Juri, sistem penilaian, kami serahkan untuk masukan dari Ibu Wali. Demikian Bu Wali, tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekda Kota Pangkal Pinang, Ibu Bu Ratmida, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pak Suryo, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Pak Agung, dan seluruh tamu undangan yang hadir hari ini. Terima kasih kesempatannya hari ini, dan terima kasih juga sudah hadir hari ini. Tadi sempat tanya sama Bu BTS bahwa ini ternyata sambungannya dari Ikatan Bujang Dayang Kota Pangkal Pinang ya. Terakhir dilaksanakan itu tahun 2019. Hadiahnya motor dilakukan di hotel apa? Swiss Bell. Nah, berarti untuk tahun 2021 harus lebih mewah lagi dari tahun 2019. Jadi mungkin tadi saya setuju, kita diskusikan sama-sama untuk teknis di lapangannya bagaimana. Tapi ada beberapa catatan, kalau bisa syarat pendaftarannya itu remaja-remaja 17 tahun ke atas yang sudah divaksin. Jadi harus melampirkan surat vaksinasi. Itu kan kalau sudah pertama pun sudah bisa kan? Harus melampirkan surat vaksin karena kita support pemerintah untuk menekan angka COVID. Ini kan dapat uang pembinaan, selempang dan tropi, ditambahkan sertifikat yang ditandatangan oleh wali kota. Jadi alumni atau ikatan duta wisata ini sertifikatnya itu nanti benar-benar terpakai karena memang mereka sudah dites psikolog dan lain-lain, jadi mereka punya nilai lebih. Nah, sertifikatnya itu kita harap bisa dilampirkan kalau mereka mau melamar pekerjaan dan lain-lain. Jadi bukan hanya sertifikat yang bisa dibuat di fotokopi, jadi benar-benar kebanggaan. Lalu dan benar-benar diseleksi. Saya harap benar seperti kata Pak Agung, tidak hanya sebagai penyelempang, tidak hanya sebagai penyambut tamu, tapi benar-benar bekerja dan berdedikasi untuk Kota Pangkal Pinang selama 1 tahun itu. Dan memang harus dilibatkan. Mungkin selama ini mereka mungkin malu untuk menawarkan diri. Nah, kita dinas yang harus ayo kita tarik mereka, kita libatkan dari
acara-acara Kota Pangkal Pinang dilibatkan ya, bukan hanya sebagai penyambut tamu tapi mungkin bisa sebagai panitia di lapangan dan lain-lain, apalagi untuk acara kepariwisataan. Terus kalau bisa promosi sebelum pelaksanaan ini harus benar-benar digembar-gemborkan. Harus merangkul kalau bisa seluruh masyarakat Pangkal Pinang tuh tahu bahwa ada pemilihan duta wisata, harus heboh. Kenapa? Menarik partisipasi gitu kan. Jadi benar-benar di 2 tahun 3 tahun vakum bahwa naik lagi nih nambah duta wisatanya gitu. Mungkin tidak banyak, nanti sudah ada beberapa note yang saya sampaikan tadi ya Bu Elita sebelumnya. Nah itu note-note saya, pembahasan lebih lanjut teknis kita bisa kolaborasikan lagi. Yang pasti ini harus dipromosikan. Kalau tahun 2009 kita dadakan BTS ya, itu dikit pesertanya dan banyak anak kuliah. Nah kalau bisa kan ini yang udah kerja bisa ikutan, yang lagi mengisi kekosongan COVID kan gitu. Kalau bisa mengajak influencer itu bagus malah. Yang di sosial media kan bisa di tracking itu kan siapa-siapa influencer diajak untuk punya teman-teman, apalagi ada 7 tadi yang fresh graduate CPNS, teman-temannya yang banyak followersnya itu diajak. Untuk apa? Mereka mengemban tugasnya di duta wisata, pasti otomatis mempromosikan diri mereka dan Pangkal Pinang ke followersnya gitu, karena mereka bisa tulis duta wisata Kota Pangkal Pinang. Nah gitu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf pada salah-salah kata. Banyak tambahan dari Bu Sekda nanti kita dengarkan. Ya Bu Sekda ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sosialisasi kami salah satu kami melakukan talkshow di radio, kemudian kami masukkan kami kebetulan saat ini media sosial kami di pariwisata itu aktif sekali sekarang Pak. Coba cek Bu, media sosial kami yang 4 itu IG maupun itu alhamdulillah mulai bulan Februari ini ya, alhamdulillah baru, walaupun baru semua, alhamdulillah sudah menarik dan cukup menarik Bu untuk kalangan milenial itu untuk ikut aktif di sana. Silakan Ibu nanti di follow supaya lebih ini lagi. Dan ini Bu, anggaran kami ini dengan yang sangat terbatas ini. Jadi ya, mudah-mudahan Bu, kami mohon support juga kami, insya Allah kami bisa, mudah-mudahan apa yang diharapkan kita semua terjadi di periode ini. Saya kira selanjutnya Bu Sekda, silakan Bu Sekda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Pangkal Pinang, Pak Asisten 2, Pak Kepala Dinas Pariwisata beserta jajarannya. Kemudian hadir sini juga ada Kabak Ekonomi, dan yang kami hormati juga Pak Fransiskus, Ibu Endang Titi, Ibu SHD Cual, dan udah nggak asing-asing lagi ya, alumni Duta Wisata dan Bapak Ibu yang kami hormati. Kami khususnya saya mewakili pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan apresiasi dengan mekanisme yang akan dilaksanakan dalam pemilihan Duta Wisata Kota Pangkal Pinang. Saya ada beberapa juga catatan, karena semakin tahun kita ini kalau mengadakan kegiatan ini harus berkualitas. Jangan sampai nanti naik ke provinsi, ke nasional kita malu ditanya tentang Pancasila saja kadang agak-agapan tidak hafal. Saya menyoroti di sini untuk usia itu apakah 17 sampai 23 atau 25? Kalau kita mau lihat yang benar-benar pintar, bukan berarti mengecilkan umur 17 tidak pintar. Karena kalau nanti mau mengusulkan insentif pasti ada masa kerja. Masa kerjanya. Bisa saja mereka nanti di insentif itu di bagian dari honor dianggaplah sebagai PHL. Bisa juga seperti itu. Nah seperti itu. Tapi nanti diusulkan dan dibicarakan urgensi dan kebutuhan ini dengan tim TAPD ya Pak, ya TAPD Kota Pangkal Pinang ini. Karena saya mengkaitkan dengan
peningkatan kualitas daripada peserta itu sendiri yang kita hadapi kan untuk semua orang yang dari luar, dari dalam sendiri wisatawannya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kalau saya menjadi syarat utama. Bahasa Inggris itu harus pintar, harus mampu untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau bisa ada beberapa bahasa, saya juga banyak melihat banyak juga para anak muda yang bisa menguasai beberapa bahasa. Dan kita berharap kelangsungan pariwisata, tujuan dari diadakannya pemilihan duta wisata ini adalah kelangsungan pariwisata yang ada di Kota Pangkal Pinang yang berdampaknya banyak, multi dampaknya itu baik peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk tujuan wisata dan PAD, pendapatan asli daerah, karena PAD itu adalah penunjang pembangunan Kota Pangkal Pinang, berdampak, bermuara semuanya untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang. Tadi baru saja saya hadir juga membuka acara di acara Dinas Pariwisata untuk mitigasi bencana. Nah, ini tidak menutup kemungkinan duta wisata juga harus mampu menjelaskan mitigasi bencana bagi pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dengan kondisi pandemi COVID ini, bagaimana mereka mensiasati bahwa pariwisata di Kota Pangkal Pinang harus tetap berlangsung dengan aturan dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Misal ya, mereka harus bisa menjelaskan apa sih bencana. Bencana itu jangan hanya bencana alam saja, tapi bisa ada bencana politik, ada bencana sosial, bencana yang non alam. Kalau bencana alam itu kan force mayor yang tidak terduga, longsor, ada gempa bumi dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bencana sosial, nih saya mensyaratkan juga, misal tadi ya Pak Agung ya, kita tadi melihat bahwa pariwisata di Kota Pangkal Pinang, tempat atau lokasinya itu harus bebas dengan asusila. Tidak boleh terjadi ada transaksi dan lain-lain kegiatan seksual yang tidak halal misalnya di hotel tersebut. Kemudian juga jangan ada pemerkosaan, jangan kemudian bencana politik. Kalau demo-demo yang anarkis itu akan mengakibatkan berdampak bagi wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Jadi duta wisata harus punya brand cerdas dan pintar. Tidak cukup hanya cantik saja. Kalau saya mencaratkan adalah menarik. Ya, orang pintar itu menarik. Orang cantik dilihat sebentar. Diajak ngobrol nggak nyambung sudah langsung jatuhlah nilainya kalau saya melihat seperti itu. Dan punya keberanian yang baik. Nanti sudah terpilih jangan juga untuk macam-macam. Ini keberanian sangat penting ya. Keberanian sangat penting sekali. Kemudian saya melihat ada brave ya, berani untuk berkomunikasi, berani untuk menyampaikan pendapatnya, berani berinovasi untuk bagaimana menjual Kota Pangkal Pinang ini dari sisi atau bidang wisata itu sendiri. Keberanian untuk itu harus ada di calon-calon duta wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang ini nanti. Jadi brand image itu sangat penting. Brand image dari duta wisata, dan dia juga akan membangun brand image Kota Pangkal Pinang, khususnya wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Dampaknya banyak ya, wisata itu bukan hanya tempat pantai saja, mungkin wisata kuliner. Di sini ada wisata untuk budaya, ada jual kita yang harus kita jual, ada batik yang harus kita jual juga. Jadi kemampuan menjual itu semua, promosi bagi duta wisata sangat-sangat penting sekali menurut saya itu. Apapun yang menjadi tujuan kegiatan ini, saya tahu tujuannya sangat-sangat baik sekali, karena di sini nanti ada bapak-bapak yang ada Bu Isadi yang sudah sangat pengalaman nanti dalam hal ini. Bisa memberikan masukan yang terbaik. Apapun ini kan baru perencanaan dan konsep yang bisa saja nanti diperbaiki ya. Tidak harus mutlak, apapun hari ini sudah harus diokekan. Apa yang saya sampaikan juga dipertimbangkan lagi aja. Kalau punya dampak yang baik bisa dipakai, kalau enggak juga tidak masalah juga. Itu mungkin beberapa yang dapat saya sampaikan khususnya untuk Dinas Pariwisata, Bapak Ibu semuanya. Mungkin hadirnya duta wisata di Kota Pangkal Pinang ini kita harapkan multiplier efeknya, ya, dia akan berdampak ke banyak hal untuk Kota Pangkal Pinang dalam hal kebaikan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekda.
berapa banyak catatan yang tadi kita sudah catat, Bu. Pertama mungkin kita pengen komentar dari yang berpengalaman dalam menanganin duta-duta atau bujang-bujang Dayang selama ini. Satu lagi ya Pak, mungkin disyaratkan itu ada bebas narkoba. Bebas narkoba. Bebas narkoba. Oh iya, oke bagus itu. Jadi ada 2 tambahan lagi itu yang di persyaratannya kan, vaksin sama bebas narkoba. Mungkin kami minta komentar dahulu dari teman kita yang alumni Duta Wisata Nasional ini, Pak Dwi Oktah. Bagaimana terkait umur tadi yang disampaikan Bu Sekda, apakah 17 itu sudah bisa masuk dalam hal ini, apakah tidak 17, mungkin ada yang sampai 25 mungkin kita, jadi mohon komentarnya beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh Bu Wali maupun Bu Sekda. Silakan Mas Dwi Oktah. Oke, terima kasih Pak Agung. Izin Bapak Ibu semua ya, saya perwakilan dari Duta Wisata. Kenapa dulu mengambil usia 17 tahun? Karena memang yang banyak ikut tuh SMA, Bu. Kita ngadapin yang dari umum itu susah banget gitu. Kalaupun ada paling sekitar 10%, Bu, yang mau ikut. Maka dimajuin lagi ke umur 17 tahun gitu. Jadi kalau soal kriteria saya kira ya tergantung dengan dinas lah atau Pemkot maunya seperti apa gitu. Yang penting yang ikut ini banyak dan yang datang itu memang benar-benar punya potensi untuk bisa menjadi duta wisata kita gitu. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bu Wali ada? Kalau saya setuju sih umurnya harus maksimal tuh 25. 25. Di mana-mana tuh 25, Tapi Bu. start dengan 17 ya Bu? Iya. Start di 17 Bu ya? Tetap di 17 ya Bu Ya ya? oke lah, tapi kan nanti dia akan terseleksi sendiri. Ya, Iya. 17 Anak ke SMA, 25. apakah anak SMA kalah sama dengan anak yang berpengalaman atau malah anak yang berpengalaman itu lebih bagus anak SMA tadi kan? Izin tanya juga Pak terkait dengan domisili di KTP. Apakah memang yang ikut ini harus memiliki KTP Pangkal Pinang atau dia tidak punya KTP Pangkal Pinang namun berinteraksi atau punya aktivitas yang di kota kita gitu? Gimana? Ada kesepakatan nggak untuk itu? Kalau saya dulu ya, saya itu pernah ikut bujang gadis di Ogan Ilir Pak. Ogan Ilir tuh yang base campnya Unsri. Nah saya bukan KTP Ogan Ilir, KTP Palembang, tapi kabupaten oke boleh ikut asal dia punya KPM Unsri, kartu mahasiswa itu pengenal mahasiswa. Nah mungkin kalau memang dia kan banyak yang sudah pindah ya, belum sempat ganti KTP, mungkin surat domisili aja dari camat kan. Iya Ya. Dah, itu juga bagus karena banyak mahasiswa UBB Iya Pak. tinggalnya di Pangkal Pinang, Iya. orangnya orang ini. Wah. Saya kira sepakat keterangan domisili dari pemerintah daerah. Saya kira itu. Tuh, kita udah dapat 2 masukan yang ini. Silakan kalau ada yang lain, saya tidak bisa menunjuk satu-satu. Silakan ada yang lain mungkin komentar untuk Ibu, memberikan itu, Bu Isadi mungkin masukan ada kami masukan. sehingga nanti pekerjaan kami ini mendekati ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kota, Ibu Sekda, Bapak Asisten 2, Pak Agung, setelah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kebetulan kami diundang sini sebagai perwakilan dari UMKM. Untuk pemilihan duta wisata ini kita support Pak ya. Apalagi kami sebagai produknya daerah di Kota Pangkal Pinang. Insya Allah support buat souvenir terutama 1. Insya Allah itu juara 1 sampai 6 Bu ya. Insya Allah ada support dari kami, dari Isadi Kaincuarnya. Kalau yang lain mungkin kalau di malam grand final ya nggak tahu ya, mungkin untuk pakaian atau gimana, lihat nanti lah Bu ya. Mungkin insya Allah ya di grand final atau apa nanti insya Allah apakah 5 besar atau apa seperti itu mungkin bisa support insya Allah. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isadi. Itu Pak Suryo tadi ngomong apa Pak Suryo? Jangan di belakang Pak Suryo, langsung dikomongkan duluan. Langsung ke depan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin Bu Wali, Bu Sekda. Pertama tentunya dengan adanya kegiatan ini kami sangat mengapresiasi. Yang kedua ini untuk kriteria atau persyaratan
Ini agar lebih dipermudah. Jangan terlalu ketat dan jangan menjurus ke ajang kecantikan. Kelihatannya ini sudah menjurus ke ajang kecantikan. Tingginya sudah 160, laki-laki 170. Nah, ini sudah ajang kecantikan. Saya kira ini bisa yang penting masuk dulu peserta banyak-banyak, viral, dan hadiahnya ini sudah diumumkan. Karena ini sudah terlambat, 6 sampai tanggal 30 Juli sudah promosi dan sosialisasi. Saya kira untuk sekarang kita kebut saja. Jadi kita untuk sosialisasi, promosi, kita mundurkan 2 minggu, kita 2 minggu ini ngejar dulu hadiahnya apa, baru kita umumkan baik di radio maupun di televisi, sehingga masyarakat bisa berbondong-bondong mengikuti acara ajang Duta Pariwisata. Jadi termasuk persyaratan bahasa itu kita anukan dulu lah. Yang penting ABG daftar semua, ramai acaranya. Saya kira ini yang untuk kelancaran acara biar lebih meriah. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Suryo. Pak Suryo ini kayak itu lulusan ABG nih kayak. Agak ngeri-ngeri nih kalau Pak Suryo. Jadi Pak Suryo, sebenarnya acara ini kami tidak mau mengadakan di pandemi ini. Di situ kami akhirnya kami sudah kita lakukan aja karena kita vakum selama 1 tahun itu. Saya kira dampaknya juga dengan pariwisata juga ini kan. Jadi kami test case di tahun ini melakukan ini sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan yang sifatnya ramai terbatas dengan tetap menongolkan citra budaya kita kayak semi festival ini kan, dengan protokol kesehatan. Dan ini juga kami diskusikan juga dengan teman-teman di Jakarta, silakan aja. Tetapi ingat protokol kesehatan sama seperti yang kemarin pandemik kemarin yang ada jadi polemik ya, motor cost itu juga test case juga itu. Makanya kami Dinas Pariwisata bukan sekedar mengizinkan tempat, kami syaratnya luar biasa itu Bu. Jadi kami berita acara kami ada, makanya dari Polres juga berita acara ada, tetapi jebolnya waktu masuk itu protokol kesehatan luar biasa, tetapi di dalamnya yang kacau balau Bu. Jadi polisi pun tidak sanggup. Nah itu jadi test case kami juga, nanti kami tidak akan lagi merekomendasikan, kami tidak akan lagi mengeluarkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ini juga menjadi contoh juga bahwa dalam kondisi ini juga kita masih bisa melakukan acara yang sifatnya semi ramai. Jadi ini sebagai itu benchmark untuk kegiatan-kegiatan teman-teman yang mungkin ada festival-festival lainnya yang dilakukan secara organisasi turis atau secara kelompok atau secara swasta murni. Saya kira itu. Demikian Pak Suryo, jadi catatan kami Pak Suryo yang jangkung gitu ya, jangkung ya, 60-70 itu ya. Nanti jadi catatan apakah menjadi 155, saya kira nanti saya bukan ahlinya Pak Suryo menjawab itu nanti saya mungkin saya kembalikan lagi ke desainer Pak. Apakah itu mempengaruhi ketinggian dalam performa ini? Saya kira silakan Pak Azizus, mohon komentarnya. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Wali Kota, Ibu Sekda, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum saya memberi sedikit masukan atau ini, saya ingin menjelaskan dulu tentang MISCHAM itu tersendiri. Nah, kenapa bisa ada MISCHAM di sini? Jadi berawal dari tahun 2020, yaitu bulan April, di awal bulan April 2020 kemarin, kebetulan saya dihubungi oleh Presidensial dan Official MISCHAM International Malaysia untuk diminta dan dipercayakan untuk pembuatan dan mendesain nasional kostum untuk ke ajang internasional di Ho Chi Minh di Vietnam, yang seharusnya di tahun 2020 kemarin di bulan Oktober tanggal 11. Karena pandemi akhirnya diundur menjadi tahun 2021.
Nah, kemarin sebelum saya bekerja sendiri untuk Miss Cham itu, ketika kami sering mengadakan Zoom meeting, dan di situ saya melihat ada di dalam event internasional itu ada namanya profile yang dilombakan, profile untuk Miss-nya sendiri yang dengan latar belakang adalah tempat pariwisata. Nah, berhubung Miss Cham-nya sendiri pengen datang ke Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang, saya sebagai masyarakat Bangka, saya juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata kita. Jadi saya langsung berinisiatif dan menyampaikan ide saya pada saat Zoom meeting itu, Zoom meeting bersama dengan tim dari Malaysia, bahwa syuting untuk profile Miss Cham-nya sendiri diambil dengan latar Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, dan mereka setuju, dan itu akan disaksikan oleh acara internasional yang merupakan ajang kelima terbesar setelah Miss Universe, Miss Internasional, Miss Supranasional, dan Miss World. Miss Cham itu sendiri masuk ke ajang internasional kelima untuk beauty pageant. Nah, untuk saya ingin menanggapi sedikit yang masalah tinggi badan. Tentu saja yang kita butuhkan memang bukan ajangnya yang harus kita kiblat ke pemilihan kecantikan, Pak. Tetapi yang di sini adalah yang kita pilih adalah icon. Jadi sebuah icon itu tentu saja harus memiliki postur yang bagus, yang cantik, yang tampan, yang punya intelek luar biasa juga. Itu juga sebagai salah satu pendukung untuk ajang seperti ini. Jadi bisa jadi untuk pendaftar pertama boleh kita supaya peminatnya banyak, kita tidak terlalu memikirkan atau terlalu memfokuskan tinggi badan, tetapi seleksi alam yang seperti disebutkan oleh Ibu Wali tadi. Nah, jadi dengan seleksi itu nanti akan memunculkan tinggi badan yang sudah kita pegang sendiri oleh Dewan Juri dan tim seleksi sebenarnya. Itu rahasia dari tim seleksi. Nah, yang tidak perlu kita sampaikan kepada peserta, nanti itu akan membuat down. Kalau misalnya ternyata dia punya intelek lumayan, tapi postur tubuhnya pendek. Kalau misalnya kita mengatakan, oh kamu tuh pendek, akhirnya kami tidak loloskan kamu. Itu hanya sebagai catatan pribadi dari tim seleksi. Itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Franciscus. Jadi saya nggak bisa mengomentar ini karena bukan ahlinya. Mungkin karena ini penting ini. Saya minta komentar dari alumni Duta. Izin Bapak Ibu, terkait dengan postur tubuh, kalau saya sih menyarankan dari awal kita tetap harus bilang ke calon yang peserta bahwa kita butuh orang minimal segini, cewek cowok gitu. Tidak usah kita mengharapkan banyak yang datang gitu, tapi kita udah tahu dia nggak akan dapat gitu. Jadi mending udah jelas 160, 170 gitu. Dan itu memang sudah menjadi postur umum di pigeon manapun gitu. Terima kasih, Pak. Memang benar, siapa tahu perwakilan dari kita ini kan ikut ajang nasional, ajang internasional, Bu Wali. Makanya kami menginginkan standarnya standar nasional. Standar umum. Takutnya yang 158 nggak bisa goal di ajang nasional, apalagi internasional. Kita nggak tahu. Rupanya ada Miss Indonesia, Miss Universe itu dari Pangkal Pinang. Kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu ini. Karena saya tahu yang memang orang Pangkal Pinang rata-rata BRIN. Itu ada lagi dari ini pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari bagian ekonomi diundang di sini, ya mungkin kami melihat sisi perekonomiannya, karena duta wisata atau tourism ambassador, artinya duta yang mewakili pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memperkenalkan Pangkal Pinang dari segi nilai budaya, seni, dan pariwisata. Nah, pemilihan duta wisata jelas harus mencerminkan sosok yang memang berkualitas. Sosok yang kualitas, tadi di pemilihan ajang pemilihan harus ada 4V. Jadi beauty ini inner beauty-nya atau tampilan fisik juga, tapi yang tampilan yang menjual tanda kutip, bukan dijual ya, menjual tanda kutip. Nah, jelas nanti saya mengapresiasi yang disampaikan Pak Asisten, tapi disampaikan tanggapan dari alumni bahwa memang tinggi badan saya kira harus kita tetapkan, jangan kita berlindung di juri, nanti jadi protes peserta. Nah, kacau kalau protes peserta. Artinya memang duta wisata itu adalah memang sosok yang diharapkan dapat menjadi memperkenalkan wilayah Pangkal Pinang dari segi budayanya, paham tentang budaya, paham tentang seni, apalagi pariwisata. Nah, kita harapkan ini nanti yang terpilih, karena kemarin kan ada Bujang Dayang, itu Bujang Dayang versi Pangkal Pinang yang sudah bertahun-tahun, tetapi saya lihat secara nasional ini sudah menjadi duta wisata. Nah, untuk syarat-syarat saya kira kita harus tetap Pak aturkan syarat yang berlaku. Jangan kita seolah-olah tadi disampaikan perwakilan dari Pak Menteri, seolah itu rahasia juri, jangan. Ini jadi protes peserta. Nah, terus umur saya kira wajar 17 sampai 25, karena inilah generasi-generasi yang memang masa-masanya yang memang ada brand yang beauty juga. Nah, dari sisi ekonomi nanti diharapkan para duta wisata tidak hanya memperkenalkan dari media cetak yang zaman dahulu, media cetak, elektronik, tapi sekarang sudah disampaikan Bu Lita, sudah zaman milenial, sudah zaman online, sudah zaman elektronifikasi, harus melalui media sosial. Nah, diharapkan nanti calon-calon kita bisa dinilai dari keaktifan peserta dari media sosialnya, apakah itu Instagram atau Facebook atau apa, tapi juga harus dilihat dia harus sering memperkenalkan wisata-wisata potensi-potensi Pangkal Pinang atau kunjungan-kunjungan yang bersangkutan di wilayah Pangkal Pinang, bukan dia update status sosial foto Tanjung Sana atau Bali atau apa, tapi lihat dulu media sosial dia yang intens di Pangkal Pinang, apakah di pariwisata pantai, pariwisata budaya atau pariwisata seni, itu yang mungkin diharapkan menjadi penilaian kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, sehingga diharapkan nanti menjadi duta wisata yang dapat meningkatkan perekonomian Pangkal Pinang dari sisi pariwisatanya, baik sisi pariwisata budaya, pariwisata alam, pariwisata seni dan lainnya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Iskandar. Ini Pak Iskandar ini Kabak Ekonomi. Nah, sebelum ada bukan closing statement ya. Oh, itu dari Bu Tudung Saji. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sebagai pamungkas dari Bujang Dayang 2019 yang ujungnya juga adalah duta wisata. Dan alhamdulillah apa yang benar juga disampaikan Bu Wali, bahwa start awal 2019 itu kita juara 2 tingkat nasional duta wisata. Jadi sebuah kebanggaan di tengah keburu-buruan pelaksanaan waktu itu, mepetnya waktu itu, kita punya sumber daya manusia yang luar biasa kayak gitu. Itu yang pertama. Menanggapi tinggi badan, kami mengikut sertakan 2 putri kami di ajang putra putri kebudayaan dan putra putri kampus tinggi badan perempuan, bahkan Pak Suryo minimal 170. Tambah susah, tapi ada anak-anak kita, ada yang perempuan 170, yang putri kebudayaan masuk 4 besar, yang putri kampus masuk 7 besar, tetapi dia menyabet 2 gelar.
Nah, berkaca dari itu jangan takut. Kita punya stok banyak anak-anak kita yang tinggi, cantik, tinggi, pintar. Terbukti 2 ajang di tahun 2020 kita banyak menyabet prestasi. Yang kedua yang ingin saya titipkan kepada teman-teman, 3 ya. Ketiga, untuk dari Bujang Dayang mungkin barangkali silahkan langsung kontak personnya Mahrub saja sebagai pemenang duta wisata tingkat provinsi dan juara 2 tingkat nasional saja, yang untuk sharing pengalaman, sharing pengalaman untuk mengangkat semangat calon kandidat para pemenang kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang sering sekali kita lalai dan tidak pedulikan adalah the next-nya Pak. Setelah terpilih menjadi duta pariwisata kota, ini untung ke provinsi tidak ada, langsung ke tingkat nasional. Nah, tetapi karena di provinsi tidak menyelenggarakan, otomatis nanti teman-teman di pariwisata minta tolong dana pendampingan untuk dia ke pusat. Itu dari baju, ya semuanya kita yang tanggung, termasuk misalkan kita ingin branding kita luar biasa di sana juga kita butuh dana. Tetapi dana itu bukan berarti harus dari APBD, mari kita siasati bersama. Betul kata Bu Monika tadi, kami juga dulu bukan duit APBD, tetapi ya kansang kusuk lah kesana kemari menyebarkan proposal sehingga ada artis gratis, Sonia pun kita bayar murah kayak gitu. Itu juga bukan dari perjuangan seorang diri, tetapi all team gitu. Insya Allah kalau merangkul banyak orang, kita akan banyak rezeki juga. Nah, beberapa pesan itu yang kemudian ingin saya tampilkan di sini bahwa kemarin kenapa Bujang Dayang, karena memang saya menghabiskan apa ya, cerita Bujang Dayang karena tempatnya ada di bidang kebudayaan. Kalau langsung duta wisata, wah pengkhianatan tupoksi namanya. Nah begitu kemarin Bu Elita konsultasi kepada saya, udah Bu Elita nggak usah takut, langsung aja brandingnya duta wisata kota Pangkal Pinang. Kenapa? Ya memang tupoksinya di situ kayak gitu. Mengenai Bujang Dayang, sebenarnya itu sama dengan putri Indonesia atau yang lainnya. Jadi ketika memang mereka mau mengaktifkan kembali, kami insya Allah masih bisa menangani itu, karena kalau memang ujungnya bukan ke duta wisata, tetapi kemarin karena akhirul kalamnya adalah tujuannya duta wisata, makanya kami pindahkan ke dinas pariwisata. Jadi justru yang akan barbaran nanti uang kita itu ketika mendampingi putra putri kita ke tingkat nasional kayak gitu. Dan sepanjang ini ketika saya sudah melihat bunda-bunda 2 orang di sini wah saya udah senyum. Pokoknya aman untuk kostum kayak gitu. Minimal di kostum aja, kostum mahal ya Bu. Kalau jual itu saya menyampaikannya juga agak gitu. Tetapi insya Allah putra putri kemarin juga kami juga disupport, Bujang Dayang apalagi kayak gitu. Jadi memang butuh lebih banyak merangkul orang-orang kayak gitu. Nah, seperti biasa kalau dari bidang kebudayaan, karena sebenarnya ujung dari hal yang bisa dipasarkan sekarang menurut undang-undang pun amanah undang-undang adalah 10 objek pemajuan kebudayaan dikembangkan, dimanfaatkan menjadi sebuah sumber daya yang menghasilkan PAD kayak gitu. Dan siapa yang ujung tombaknya adalah pariwisata. Memang betul. Terus yang terakhir saya melihat tadi Datuk Ahmad Elfian itu sejarawan dan budayawan. Jadi tidak budayawan saja. Beliau mendapatkan gelar itu bukan dari kita, tetapi dari pemerintah pusat. Makanya gelarnya harus komplit, sejarawan dan budayawan. Saya pikir itu kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan bisa Japri, Bu Elita silakan. Saya dengan senang hati berbagi sedikit pengalaman yang betul kata Bu Moni, waktu itu saya disodorin waktu 3 minggu untuk mengerjakan itu, dan alhamdulillah luar biasa kita bisa 2 besar tingkat nasional. Saya berharap tahun ini banyak mahasiswa pulang, banyak mahasiswa dirumahkan. Saya kira tidak akan susah mencari talent-talent yang berkualitas kayak gitu. Cuman
Terakhir. Kalau bisa jangan anak yang masih sekolah SMA pemenangnya pengalaman. Yang kedua, jangan sudah bekerja, tidak akan maksimal membantu kita. Jadi carilah yang sudah tamat SMA yang berkualitas tentunya, ataupun mahasiswa kalau bisa yang sudah tamat kuliah. Kenapa betul kata Prof Agung bahwa tugasnya tidak ringan. Kita 2 tahun didera COVID-19 ini, pariwisata kita memang porak-poranda, walaupun dibangun dari segala sudut, termasuk kami memang mengangkat budaya, tetapi apa sih yang kami jual? Bahwa Pangkal Pinang itu dari sisi pariwisata masih bisa dikunjungi, kami masih hidup, kami masih ada kayak gitu. Nah, apakah kami punya uang banyak? Malu kalau diceritakan di sini, kami sama sekali tidak punya uang. Tetapi kami punya langkah, punya mimpi, punya kata, punya bicara, kita punya rasa solidaritas tinggi. Ketika sudah saling bicara begini, insya Allah ada rezeki yang datang. Demikianlah yang banyak hal yang saya sampaikan ini, semoga bisa membuka langkah baru untuk kegiatan ini menjadi yang luar biasa. Jangan berbicara dananya kecil, mari kita kerjakan sama-sama. Saya pikir Prof Agung sedikit banyak sudah kenal saya, ya kalau diperlukan, kalau disambangi, kalau diajak, insya Allah dengan sekuat tenaga saya akan bantu. Karena yang keluar bukan atas nama Dinas Pariwisata ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang, kayak gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, ada komentar? Batik? Kampung Katak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Monika, Bu Sekda, Pak Kepala Dinas Pariwisata. Terima kasih Pak, Bapak Ibu sudah diundang ke sini saya pada hari ini. Suatu kesempatan yang luar biasa buat saya. Sama dengan Bu Ishadi tadi, saya udah rumpi sedikit, mungkin nanti saya juga akan mendukung dalam hadiah. Sponsor hadiah, iya. Nanti mungkin kalau misalnya diperlukan untuk fashion show dan lain-lain, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk acara apa tuh namanya? Mengisi acara di kegiatan tersebut gitu. Saya rasa tadi udah komplit semuanya dibahas secara detail semuanya, masukan dari Bu Wali dan lain-lain, dari Bu Sekda juga, dari Frans semuanya. Saya tidak menambahkan apa-apa di sini, hanya mungkin nanti mudah-mudahan dengan gerak cepatnya itu bisa mendapatkan peserta-peserta yang memang kita butuhkan, peserta-peserta yang memang betul-betul kita kita perlukan gitu loh, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dengan beberapa syarat yang sudah tertera di sini, mudah-mudahan benar-benar bisa mendapatkan peserta yang bagus, yang memang andai kata harus keluar ya tidak membuat malu daerah. Tetapi memang kendala lagi ke umur tadi ya, ke umur dan ke ke tinggi badan. Memang dari zaman dulu kala dilemanya ada di situ. Ya, bahkan pada saat saya ikut mendukung yang pemilihan Sonia menang dulu, ya. Itu kan itu tahun berapa ya dulu ya, yang Sonia itu hanya 2-3 orang yang tinggi beneran, yang lainnya cuma sepatunya Pak yang tinggi. Bisa disiasati Pak. Iya, jadi seperti itu tuh zamannya Sonia, dan memang benar-benar waktu itu adalah sepertinya tidak ada bisa pemenang lain selain Sonia yang menang, dan alhamdulillah memang ternyata Sonia menunjukkan ke ininya dia gitu. Kemampuannya yang waktu itu belum kelihatan sama sekali, tapi setelah dikarantina ternyata banyak terasah sedemikian rupa karena dia juga tinggal di Jakarta dan lain-lain, jadi menyebabkan juga wawasannya juga lebih bertambah gitu. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Alhamdulillah. Sebelum menutup acara ini, Bu Wali, kami sudah membuat catatan panjang untuk suksesnya acara ini. Kemungkinan juga kami ada beberapa item mungkin kami yang akan langsung konsultasi dengan Bu Wali untuk dibicarakan secara informal nanti. Kami pada prinsipnya
masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, termasuk juga yang utama Ibu Wali. Kami mengucapkan terima kasih. Semua ini untuk kemajuan Pangkal Pinang Kota Beribu Senyum ini. Semoga acara ini lancar, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau benchmark hadiah dan meriahnya kita benchmark 2019 yang di teman-teman di Swiss Bell Hotel kemarin, itulah benchmarknya. Nanti kami mudah-mudahan kami ingin bisa lebih dari itu, minimal sama dengan apa yang dilakukan 2019. Itu tantangan Bu Elita, Dinas Pariwisata, tantangan loh teman-teman kita ya. Demikian, mungkin ada satu kata, dua kata yang kurang berkenan sama Bapak Ibu, kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam kondisi COVID pandemi sekarang ini, Kota Pangkal Pinang bisa menyelenggarakan pemilihan duta wisata. Kami sebagai pelaku UMKM ini sangat terbantu sekali, terutama untuk mempromosi produk-produk kami yang ada UMKM yang ada di Pangkal Pinang ini. Selamat untuk acara pemilihan duta wisata ini, semoga berjalan lancar. Semoga menghasilkan duta-duta wisata yang membanggakan Kota Pangkal Pinang, yang bisa mempromosikan Kota Pangkal Pinang ke dunia luar. Terima kasih. Hari ini baru saja kita mengadakan rapat persiapan untuk pemilihan duta wisata Kota Pangkal Pinang kepada masyarakat, khususnya para anak muda yang ada di Kota Pangkal Pinang yang berniat untuk menjadi duta wisata dapat berhubungan, nanti akan diumumkan melalui Dinas Pariwisata. Karena duta wisata ini adalah akan menjadi ikonnya Kota Pangkal Pinang untuk mempromosikan Pangkal Pinang, khususnya di bidang pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Mari yang punya minat, pintar, cantik dan menarik, yang mau bertugas mempromosikan Kota Pangkal Pinang di bidang wisata, kita sama-sama untuk hadir mendaftar dan mengikuti ajang ataupun juga festival duta wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Ini sangat menarik, jangan lupa diikuti karena pemerintah Kota Pangkal Pinang sangat memberi apresiasi program kegiatan dari Dinas Pariwisata ini. Saya ingin mengajak kepada generasi muda di Kota Pangkal Pinang untuk ikut serta dalam kegiatan pemilihan Duta Wisata Kota Pangkal Pinang 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Haprinda, istri Wali Kota Pangkal Pinang, mengajak anak-anak muda di Kota Pangkal Pinang untuk mengikuti Duta Wisata Kota Pangkal Pinang. Ayo kita bersama-sama memajukan Kota Beribu Senyuman. Wonderful Pangkal Pinang, Reviving Tourism.